Oke, salam berjumpa kembali siswa-siswi peserta didik kelas 7. Pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita akan menguak apa itu pengertian, syarat, dan bentuk dari interaksi sosial. Nah, ini sebenarnya semua sudah ada penjelasan lebih jelasnya di buku. Saya hanya menjelaskan lebih spesifik lagi dan lebih jelas lagi. Semoga kalian bisa lebih memahami. Ya, ini tentunya dikombinasikan dengan membaca ya. Nah, ini yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial itu dapat kita artikan sebagai hubungan timbal balik ya. Hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok sosial, atau kelompok sosial dengan kelompok sosial. Jadi ini ilustrasinya. Jadi satu orang berinteraksi dengan satu orang lainnya. Ini terjadi hubungan timbal balik. Satu orang berinteraksi dengan sekelompok orang. Atau sekelompok orang berinteraksi dengan kelompok sosial lainnya. Ini dinamakan interaksi sosial. Lalu berikutnya, nah syarat interaksi sosial. Jadi yang seperti apa bisa disebut sebagai interaksi sosial? Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Jadi kalau satu orang saja bukan interaksi namanya ya, ngomong sendiri namanya. Jadi minimal ada dua orang. Lalu berlangsung secara timbal balik. Artinya ada eh, pertanyaan, ada jawaban. Ada yang eh, berargumen, ada yang menyanggah. Ya, istilahnya ada timbal baliknya. Ya, tidak ngomong sendiri jadinya ya. Misalnya ngomong sesuatu yang diajak itu memberikan balasan, itu namanya timbal balik. Lalu adanya kontak dan komunikasi. Jadi kalau tidak ada kontak atau bertemu ya, baik secara langsung maupun virtual dan tidak adanya komunikasi berarti itu bukan interaksi sosial. Jadi harus ada kontak dan ada komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Ya, ini maksudnya simbol ini misalnya seperti ini. Kalian ketemu orang, senyum, lalu mengucapkan salam, itu adalah simbol kesopanan gitu misalnya. Itu salah satu bentuk simbol ya. Jadi kita berinteraksi pasti menggunakan simbol-simbol tertentu. Lalu yang terakhir ada tujuan. Jadi kalau orang berinteraksi, kalau kalian berinteraksi, pasti ada tujuannya. Ya, jadi pada intinya kalau kita berinteraksi sosial, kalau satu saja syaratnya ini tidak terpenuhi, berarti itu bukan termasuk interaksi sosial. Jadi kalau kalian melakukan interaksi sosial, semuanya pasti ada atau syarat ini pasti terpenuhi. Ya, intinya seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Kalau kalian pernah mendengar barang imitasi, ya artinya meniru atau tiruan ya. Kenapa kita berinteraksi? Ya, pertama karena ingin meniru orang lain, meniru apapun itu, baik sikapnya, gayanya, bahasa tubuhnya dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh ya anak meniru orang tuanya, baik dari perilakunya, gaya bicaranya atau penampilannya itu namanya imitasi. Jadi sudah meniru, benar-benar meniru sama ya. Yang kedua, karena adanya sugesti. Sugesti ini istilahnya pengaruh ya. Kalau kalian pernah sakit, tapi setelah dirawat di rumah tidak sembuh-sembuh, setelah dibawa ke dokter, nah ini contohnya orang berobat ke dokter, konsultasi ke dokter, tiba-tiba sampai di rumah langsung sembuh tanpa minum obat. Nah itu namanya sugesti. Jadi kalian tersugesti untuk sembuh setelah pergi ke dokter. Jadi itulah yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang kedua ya. Yang ketiga, adanya identifikasi, yaitu ingin sama. Jadi beda dengan imitasi ya. Identifikasi ini baru keinginan sama atau hampir sama dengan apa yang dicita-citakan ya. Misalnya ini ada seorang anak yang ingin menjadi superhero seperti di film-film, misalnya seperti Superman, Iron Man dan sebagainya. Nah, dia meniru tetapi tidak mirip persis ya. Jadi ingin seperti apa yang dia inginkan atau yang dia apa namanya yang dikagumkan ya.
Itu namanya identifikasi. Yang keempat ada simpati atau yang lebih mendalam dari simpati itu adalah empati. Jadi kalau kamu melihat temannya lagi nangis, lalu kamu bertanya, kamu sedang kenapa, kenapa bisa menangis dan sebagainya, lalu dengar ceritanya sehingga kamu ikut menangis atau ikut bersedih, nah itu namanya bersimpati ya dan empati. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Berikutnya, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada namanya proses asosiatif dan proses disosiatif. Ini sudah ada penjelasannya singkat ya. Di bukunya juga sudah ada. Kalau asosiatif ini mengarah pada persatuan atau integrasi namanya. Ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nanti kita bahas. Proses disosiatif ini mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi. Ini terdiri dari 3 bentuk juga, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Penjelasannya sebagai berikut. Ya, ini proses asosiatif. Yang pertama bentuknya kerjasama. Jadi kalian mungkin pernah kerjasama ya. Mungkin ada yang kerja kelompok, lalu ada yang bekerja sama, mungkin yang ada yang suka nyontek mungkin. Nah ini termasuk kerjasama, yaitu sebuah bentuk usaha yang dilakukan bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama juga. Nah, ini adalah salah satu proses asosiatif. Kerjasama ini akan mendorong persatuan di antar kelompok yang bekerja sama tersebut. Yang kedua ada akomodasi, yaitu usaha untuk mencegah dan menyelesaikan pertentangan. Kalau kalian pernah bertentangan atau bahasa Balinya miagan ya, atau bertengkar dengan siapapun, nah ini ada yang mediatornya, jadi sebagai penengah ya, menyelesaikan masalah atau konflik, nah itu namanya akomodasi. Tunggu, jangan bertengkar dulu, nah gitu misalnya. Itu namanya akomodasi. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu cara bersikap dan bertingkah laku menghadapi perbedaan. Ya kita negara Indonesia atau sebagai penduduk Indonesia tidak lepas dari adanya kebinekaan atau beraneka ragam suku, agama, ras, dan sebagainya. Bagaimana kita bersikap? Ya tentunya bersikap saling menghormati. Ini adalah bentuk asimilasi ya, untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sosial kita utamanya. Lalu ada proses disosiatif. Nah, ini perpecahan tadi kan. Ada kompetisi atau persaingan, ya mungkin kalian sudah pernah berkompetisi, khususnya yang paling sering terjadi ya mungkin sebelumnya di sekolah, ada yang berkompetisi menjadi ranking 1, ada yang berkompetisi di bidang, ya ini contohnya ya, kompetisi sains nasional atau dulu namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ada yang kompetisi di bidang olahraga misalnya. Nah ini termasuk persaingan. Ini menyebabkan eh, disosiatif ya atau perpecahan. Ya, misalnya kamu bersaing dengan temanmu, terkadang juga menimbulkan perpecahan. Lalu ada kontravensi, ya ini sikap menyembunyikan kebencian terhadap suatu hal atau seseorang. Jadi kalau kamu benci terhadap seseorang, kamu pendam atau omongin sama orang lain, nah ini termasuk sikap yang kontravensi. Ini akan menyebabkan perpecahan ya. Ini terjadi paling sering di lingkup tetangga di rumah, ini paling sering sekali terjadi. Ini tidak suka sama ini, tetangga ini tidak suka dengan ini, atau kita tidak disukai oleh tetangga, itu ada saja yang seperti itu. Inilah yang menimbulkan nanti perpecahan yang disebut dengan kontravensi. Yang terakhir ada pertentangan atau konflik. Ya ini konflik ini adalah sebuah bentuk proses disosiatif, ya ini disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi kalau kalian pernah lihat orang berperang, tawuran, jadi jangan ditiru ya, itu termasuk konflik. Jadi mencapai tujuan tertentu harus ada pihak yang satu menang, pihak yang satu harus ada yang kalah juga. Ini disebut dengan konflik. Nah, jadi sekian saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan dibaca kembali bukunya. Boleh juga cari-cari materi lain di internet atau buku lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam harmoni ya.